Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita lanjutkan ya. Bahasan kita, kalau kemarin kita membahas sudut di antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Nah, sekarang kita akan membahas sudut di antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Semoga teman-teman penasaran ya, sehingga menunggu-nunggu penjelasannya. Jadi kita lihat ada lingkaran yang berpusat di titik O, kemudian ada titik A, B, D, E, yang masing-masing jika ditarik kepada titik pusat itu merupakan jari-jari lingkaran. Tapi jika AB dihubungkan, ED dihubungkan, mereka menjadi tali busur. Nah, tali busur AB dan ED jika diperpanjang, maka mereka akan berpotongan di titik C. Kemudian kita membuat garis bantu. Apakah garis bantu harus selalu EB? Tidak ya. Garis bantu boleh EB, boleh juga AD. Apa sih fungsi garis bantu? Fungsi garis bantu itu adalah untuk biasanya kalau misalnya soalnya itu menunjukkan besar sudut pusat AOE dan BOD misalnya kayak gitu, maka garis bantu ini akan menjadikan kita bisa menentukan besar sudut keliling ABE dan sudut keliling BED. Jika garis bantunya AD, maka kita punya sudut keliling ADE dan BAD ya. Semuanya sama, semuanya bisa menolong. Nah, tapi kita harus memilih supaya garis pertolongan kita itu benar-benar berguna untuk menentukan pertanyaan di dalam soal gitu ya. Nah, perhatikan kalau kita punya garis bantu EB, maka kita bisa dengan segera menentukan besar ABE. Karena kita tahu besarnya AOE. Begitu juga kita bisa menentukan besar BED atau bisa juga BEC ya, karena ini ada garis C kalau diteruskan jadi BEC sebagai setengah dari BOD. Kemudian dengan garis bantu EB kita bisa menentukan besar sudut merah ini, sudut EBC. Karena apa? Karena kita tahu besar sudut ABE. Sementara ABC adalah garis lurus, maka sudut ABC itu adalah sudut lurus 180 derajat. Sehingga jika ini seluruhnya adalah 180 derajat, kemudian yang biru ini kita ketahui, maka merah pasti akan bisa kita tentukan. Nah, kemudian ada lagi dengan bantuan EB ini kita bisa membuat segitiga EBC yang sudut-sudut dalamnya itu semuanya adalah 180 derajat. Jika yang hijau ini kita ketahui, kemudian yang merah ini kita ketahui, maka kuning akan bisa kita tentukan. Nah, kita masuk ke contoh soal. Kita punya seperti ini ya. Sama seperti halaman sebelumnya ya. Sekarang kita punya AOE 90 derajat, BOD 30 derajat.
Ya, jadi di sini 90 derajat. Yang kecil ini 30 derajat. Maka sudut ini berapa? Setengah dari 30 derajat. Ya kan? 15 derajat. Kemudian sudut ABE setengah dari 90 derajat, yaitu 45 derajat. Nah, udah kan? Kita bisa tahu seperti itu. Maka kalau di sini 45 derajat, maka sudut ini berapa ya? 180 dikurangi 45. 180 dikurang 45. Sama dengan berapa? Sama dengan 135 derajat. Nah, berarti sudut C ini berapa? Sudut BCD adalah 180 dikurangi 135 dikurangi 30. Mengapa begitu? Karena sudut BCD ditambah sudut BC ditambah sudut BEC totalnya adalah 180 derajat kan? Jadi tiga sudut ini jumlah besarnya adalah 180 derajat. Maka jika kita ketahui dua di antaranya, kita bisa tentukan bahwa sudut yang terakhir itu adalah 180 derajat dikurangi 135 derajat dikurangi 30. Berarti dikurangi 180 dikurangi 165. 135. Betul nggak sih? Betul ya? Maaf, bukan dikurangi 30. Ini dikurangi 15. Oh, salah nulis. Salah. Hapus saja. Hapus. Maaf ya. Nah, ini kan ini, sudut ini ya. Yang kita kurangkan itu kan sudut ini. Jadi dikurang 15. Sehingga sisanya adalah 30 derajat. Nah, sudut C ini adalah sudut 30 derajat. Ini cara pertama. Tapi kita juga bisa menentukan dengan cara yang lebih ringkas. Ya. Misalnya sampai sini ya kita sudah tahu 15, sudut E ini 15, kemudian sudut B ini 45. Nah, sudut ABE ini adalah sudut luar segitiga yang terletak di titik B. Maka besar sudut luar segitiga ini yang besarnya 45 derajat itu sebenarnya adalah penjumlahan dari sudut E dan sudut C. Sehingga sudut misalnya ini sudut ABE
itu sama dengan sudut E ditambah sudut C. Nah, sudut ABE itu kan 45 ya. 45 derajat. Nah, sementara sudut E adalah 15 derajat. Ditambah sudut C. Nah, berarti berapa sudut C? Sudut C itu adalah 45 dikurang 15, yaitu 30 derajat. Hasilnya sama, tapi kita mempunyai jalan yang lebih ringkas gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita ini tak batasi jelek. Ini dibatasi ya. Ini cara pertama ya. Yang ini cara kedua. Ya. Begitu, mudah-mudahan paham. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.